Mandi wajib setelah haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran fikih untuk kelas 5 dan kelas 4 dengan saya Burina Israhani. Baik, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang tanda-tanda balik. Ada yang masih ingat apa kemarin tanda-tanda balik? Ada tanda-tanda balik untuk anak perempuan dan juga ada tanda-tanda balik untuk anak laki-laki. Ayo kita sebutkan supaya kita ingat ya, karena pembahasan kita itu tidak akan lepas dari itu. Yang pertama, tanda-tanda balik untuk anak perempuan. 1. Sudah mencapai usia 9 sampai 15 tahun. Yang kedua, sudah mengalami haid atau menstruasi. Yang ketiga, yaitu mengalami ihtilam atau mimpi basah. Dan yang keempat, telah tumbuh rambut di kemaluan. Nah, itu tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Sekarang tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Ayo, yang pertama, telah mencapai usia 15 tahun, kemudian sudah mengalami ihtilam atau mimpi basah. Kemudian yang ketiga yaitu telah tumbuh rambut di kemaluan. Oke, itu tanda-tanda balik bagi anak laki-laki dan juga bagi anak perempuan. Nah, dari itu kita akan mengembangkan pembahasan kita nanti, yaitu tentang mandi wajib setelah haid. Baik, anak-anak, kalian pernah mendengar ya hadis riwayat dari Muslim. Itu berbunyi an-nadzafatu minal iman. Artinya adalah kebersihan adalah cabang dari iman. Nah, agama Islam adalah agama yang menyukai atau mengajarkan tentang kebersihan dan kesucian. Dalam Islam ada yang namanya ilmu fikih. Di situ adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara bersuci atau disebut dengan thaharah. Nah, pembahasan kita ini nanti masuk juga dalam ilmu fikih tentang thaharah itu atau bersuci. Nah, sebelum kita masuk, kita menyuplik dulu pembelajaran. Mungkin kalian ini pembelajaran kelas 3 atau kelas 2. Burina juga lupa ya. Nah, itu tentang bersuci. Bersuci itu dibagi beberapa macam. Di sini yang kita ambil adalah bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, bersuci dari hadas kecil. Hadas kecil itu apa, Bu? Ada kentut, ada buang air kecil, ada buang air besar. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan berwudu atau tayamum. Sedangkan yang kedua ada bersuci dari hadas besar. Bersuci dari hadas besar ini mensucikannya melalui mandi wajib atau tayamum jika tidak ada air. Ya, anak-anak, itu tadi cara bersuci dari hadas besar. Kita ini nanti juga akan mempelajari tentang bersuci dari hadas besar. Oke, kita fokus kepada masalah anak perempuan. Untuk anak laki-laki kita pelajari minggu depan. Nah, hari ini kita akan membahas dulu tentang junub. Junub, apa toh Bu junub itu? Karena junub itu merupakan syarat salah satu mensucikannya dengan mandi besar. Nah, di sini Burina terangkan junub adalah keadaan seseorang yang mengalami hadas besar. Terus mensucikannya harus melalui mandi wajib. Jadi contohnya Burina sedang berhadas besar, maka Burina dinamakan junub. Burina bisa bersuci atau dikatakan suci setelah mandi wajib. Gitu ya, itu junub. Lah, terus Bu, anak perempuan dikatakan berhadas besar itu jika apa? Oke, di sini dijelaskan ya. Perempuan
perempuan dikatakan sedang junub atau berhadas besar itu disebabkan oleh beberapa hal. Kita sebutkan satu persatu. Yang pertama itu adalah ketika seorang perempuan balik mengalami ihtilam. Apa kemarin ihtilam? Mimpi basah. Yang kedua, ketika perempuan mengalami haid. Yang ketiga, ketika perempuan meninggal dunia. Yang keempat, ketika perempuan melahirkan atau disebut dengan wiladah. Yang kelima, ketika perempuan nifas. Apa itu nifas? Yaitu keluar darah setelah melahirkan. Itu namanya nifas. Jadi ada 5 keadaan yang mana ketika perempuan mengalami salah satu dari 5 keadaan ini, dia dikatakan berhadas besar atau junub. Nah, bersucinya bagaimana? Dengan cara mandi wajib. Lah tadi Bu, kok sebabnya dikatakan ada satu perempuan meninggal dunia? Iya, makanya ketika ada seseorang yang meninggal dunia itu dikatakan junub atau berhadas besar. Nah, ketika merawat jenazah kita wajib memandikannya, baru dikafani lalu dimakamkan. Gitu ya. Kemudian kita masuk setelah itu kita masuk kepada pembelajaran nih. Anak-anak coba dilihat. Di sini ada mandi wajib setelah haid. Kita fokus dulu kepada yang namanya haid. Mandinya kita pelajari nanti. Oke. Anak perempuan siap-siap nggih, memperhatikan dengan baik. Kemudian anak laki-laki juga harus tahu tentang haid. Apa itu haid? Ya, haid ada menurut bahasa itu adalah mengalir. Haid menurut bahasa adalah mengalir. Menurut istilah apa? Menurut istilah adalah darah yang mengalir dari rahim perempuan yang sehat dalam jangka waktu tertentu. Jadi orang perempuan ini sehat mengeluarkan darah. Itu disebut dengan haid. Coba dibuka bukunya anak-anak. Oke, ini ya bukunya. Buku fikih kelas 4. Halaman 41. Nah, di sini ada pengertian haid, nggih. Baik, ini. Anak-anak, haid ini akan dialami oleh seseorang pada usia 9 sampai 15 tahun, ya. 9 sampai 15 tahun antara itu pertama kali perempuan haid. Nah, haid ini kembali ini menjadi tanda bahwa seorang perempuan telah balik. Nah, kemudian haid ini terjadi setiap bulan secara rutin. Jika ada seorang perempuan haidnya tidak setiap bulan, biasanya pasti akan diperiksakan ke dokter karena itu namanya tidak normal. Ada sesuatu yang bermasalah, nggih. Kemudian masa atau siklus haid itu biasanya ada 6 sampai 7 hari. Di buku sudah ada, dilihat nggih. 6 sampai 7 hari. Itu yang normal atau yang biasa terjadi. Tetapi paling lama yang dikatakan haid itu adalah 15 hari, nggih. 15 hari. Jika seorang perempuan mengalami haid sudah mencapai 15 hari, terus setelah 15 hari perempuan tersebut masih mengeluarkan darah, maka darah yang dikeluarkan setelah 15 hari itu tidak lagi dinamakan haid, tetapi dinamakan istihadah atau darah yang keluar adalah darah penyakit. Ya, orang yang istihadah, perempuan yang istihadah itu tetap melaksanakan kewajiban seperti orang suci, ya sholat, ya puasa, ya mengaji dan lain sebagainya. Baik, terus kita lanjutkan apa saja warna-warna dari darah haid. Yo, di buku juga sudah ada, didengarkan Bu Rina. Warna-warna darah haid itu ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah kental, ada yang berwarna merah,
ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna keruh, dan ada yang berwarna abu-abu. Itu warna-warna dari darah haid. Ih, Bu Rina kok jijik toh, darah haid kok dibicarakan. Loh, itu kalian harus tahu. Kenapa? Karena kalian akan mengalami, terutama anak perempuan. Anak laki-laki juga harus tahu ya. Kalian harus tahu, ini ilmu. Tidak perlu malu. Oke? Setelah itu, anak-anak, tadi Bu Rina katakan bahwa haid itu dimulai antara umur 9 sampai 15 tahun. Itu awal mula haid. Nah, perempuan pada usia 50 tahun jika sudah berhenti haid itu dikatakan dengan menopause. Menopause itu berarti masa perempuan sudah tidak lagi mengalami haid. Nah, di situ perempuan tersebut akan suci terus, ya. Suci terus, kemudian dia melaksanakan kewajiban sebagaimana perempuan suci, ya. Itu. Selanjutnya kita akan masuk kepada mandi wajib. Ini ya, Bu Rina ganti dulu, ya. Coba. Baik, anak-anak, anak perempuan yang haid itu tadi dinamakan junub atau berhadas besar. Bagaimana cara bersucinya? Bersucinya dengan cara mandi wajib. Mandi wajib itu dinamakan juga mandi besar atau dinamakan juga mandi junub. Ini ketiga-tiganya ini sama. Jadi jangan bingung ketika ada yang bilang mandi wajib, ada yang bilang mandi besar, ada yang bilang mandi junub. Semuanya adalah sama, artinya sama. Apa Bu mandi wajib itu, apa mandi besar itu, apa mandi junub itu? Yaitu meratakan air ke seluruh tubuh dari rambut sampai kaki. Ya, tujuannya untuk apa Bu? Tujuannya untuk menghilangkan hadas yang ada di tubuh orang yang junub tadi. Setelah nanti melakukan mandi wajib, maka perempuan tersebut dikatakan suci. Kemudian boleh melaksanakan kewajiban sholat, puasa, mengaji, tawaf dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita masuk rukun dari mandi wajib. Dibuka bukunya halaman 50. Ini ya, halaman 40 anak-anak. Halaman 44. Oke. Sebelum kita masuk, kita pelajari dulu ini. Nah, orang yang mengalami haid atau perempuan yang mengalami haid atau berhadas besar itu ada larangannya anak-anak, nggih. Tidak kok sakarpe dhewe, nggih, tapi ada aturan-aturannya. Ada larangan-larangannya. Yang pertama, perempuan yang haid dilarang sholat. Ya. Yang kedua, perempuan haid dilarang puasa. Kalau puasanya sunnah, maka itu boleh ditinggalkan. Tapi kalau puasanya wajib, contohnya puasa Ramadan, maka harus mengganti di lain hari. Pada waktu bulan Ramadan itu, ketika haid tidak puasa nggak apa-apa, tapi wajib mengganti di lain hari. Yang ketiga, dilarang tawaf. Dan yang keempat, dilarang menyentuh mushaf atau membaca Al-Quran. Menyentuh Al-Quran, baca Al-Quran itu dilarang. Okay. Kemudian dilarang juga masuk masjid tanpa sesuatu yang darurat. Itu tidak boleh. Itu larangan bagi perempuan yang sedang haid. Nah, kemudian tapi perempuan yang sedang haid itu juga diperbolehkan. Diperbolehkan apa saja? Coba dibuka bukunya halaman 47. Yang pertama, diperbolehkan zikir kepada Allah. Ya, ini manfaatnya banyak sekali untuk mendapat kebahagiaan setelah kematian dan senantiasa diingat oleh Allah. Terus diliputi kebaikan demi kebaikan. Itu ya. Kemudian yang kedua, orang haid atau perempuan haid diperbolehkan ihram dan wukuf di padang Arafah. Kemudian diperbolehkan berdoa kepada Allah, ya.
Kemudian diperbolehkan belajar ilmu agama, diperbolehkan mendengar ceramah atau bacaan Al-Quran, diperbolehkan menyampaikan kajian, diperbolehkan menyentuh ponsel atau tablet yang ada konten Al-Qurannya. Ya, boleh. Kemudian diperbolehkan juga makan dan minum bersama wanita yang sama-sama haid. Itu tidak menghalangi untuk bersilaturahmi, sekedar makan minum bareng nggak apa-apa, itu diperbolehkan. Kemudian setelah kita mempelajari hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan bagi perempuan haid, kita mempelajari tata cara dalam mandi wajib. Dibuka bukunya halaman 50. Memang pembelajaran kita banyak ya. Coba dibuka halaman 50. Tata cara mandi wajib setelah haid. Yang pertama kita mempelajari dulu rukun mandinya. Rukun berarti itu harus dilaksanakan. Jika ditinggalkan maka bersucinya tidak sah. Jadi harus dilaksanakan. Yang pertama ini nanti rukunnya ada 3. Yang pertama yaitu niat. Ketika kita mandi wajib, yang pertama harus niat. Tanpa niat, mandi kita itu dianggap seperti mandi biasa. Tidak bisa menghilangkan hadas yang ada di tubuh kita. Yang kedua itu menyiramkan air ke seluruh tubuh ya. Tadi dari atas rambut sampai ke kaki, merata semuanya. Terus rukun yang ketiga, mengalirkan air itu di tempat-tempat yang sulit. Contohnya jari, kemudian rambut. Nah, kemudian lipatan-lipatan dalam tubuh kita itu harus dialiri oleh air. Itu rukun dari mandi wajib atau mandi besar atau mandi junub. Nah, itu. Kemudian untuk sunnah mandi itu juga ada. Sunnahnya apa saja di buku sudah disebutkan loh anak-anak. Kamu silahkan melihat nggih. Di situ ada membaca basmalah, kemudian membersihkan kedua telapak tangan sebelum menyentuh air, memulai menghilangkan kotoran terlebih dahulu, mendahulukan organ wudhu, terus berwudhu sebelum mandi wajib, terus dilakukan secara urut atau berurutan atau tertib. Nah, anak-anak ketika kalian nanti melaksanakan mandi wajib, mungkin anak perempuan sudah haid selesai maka harus mandi wajib. Nah, kalian harus mempersiapkan dulu. Yang pertama yaitu air yang suci dan mensucikan, bukan air yang sudah bekas pakai atau air istiqmal, tidak boleh. Airnya harus suci dan mensucikan. Itu. Yang kedua, tidak boleh melewati waktu sholat fardu setelahnya. Contohnya begini, ini benar-benar diperhatikan. Bu Rina selesai haid jam 1 siang. Jam 1 siang itu waktunya sholat apa anak-anak? Sholat duhur. Maka Bu Rina harus segera mandi besar. Kemudian nanti setelah selesai terus melaksanakan sholat duhur. Tidak boleh Bu Rina menunda-nunda nanti ya. Sampai masuk waktu ngasar belum sholat, belum mandi, kemudian belum sholat ngasar, maka Bu Rina berdosa. Jadi hati-hati anak-anak ketika sudah selesai haid, dipantau terus, aku sudah benar suci apa belum. Setelah itu harus segera mandi besar terus melaksanakan sholat fardu. Itu ya anak-anak. Baik, nanti kalian boleh melihat tata cara mandi yang dicontohkan oleh Baginda Rasul. Juga ada hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi wajib. Di buku sudah ada, nanti dipelajari. Mungkin untuk fikih hari ini tentang mandi wajib setelah haid sudah sangat jelas, sudah sangat lebar. Nanti dibuka lagi videonya, juga dibaca lagi bukunya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh silahkan kalian WA ke Bu Rina atau telepon langsung ke Bu Rina. Bu Rina akan menjawab dengan senang hati. Kenapa? Karena ini adalah hal yang penting bagi perempuan. Bagaimana untuk anak laki-laki? Nah, anak laki-laki tunggu, anak laki-laki sabar. Minggu depan kita akan membahas tentang mandi besarnya anak laki-laki. Oke, baik. Untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Kita berjumpa minggu depan, insya Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.